Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Astrianti Kartini, Adriani, Ahmad Badarudin, Anita, Aulia, dan Basani Rosalinda. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dengan hamil normal dan hamil beresiko. Baiklah, di sini pertama-tama kami akan menjelaskan tentang definisi kehamilan. Apa itu definisi kehamilan? Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana Nasional, kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma, sehingga pada akhirnya akan membentuk sel baru yang akan tumbuh di dalam rahim kita. Tanda-tanda kehamilan itu ada 4. Yang pertama, dengan menggunakan tes kehamilan, di mana pemeriksaan tes kehamilan ini kita bisa menggunakan suatu alat yang dinamakan tespek. Tespek ini, cara penggunaannya yaitu dengan mengucurkan air seni ke dalam tespek tersebut. Setelah itu, kita diamkan kurang lebih selama 3-5 menit, lalu akan timbul suatu garis 2 di dalam tespek tersebut. Maka garis 2 tersebut yang dinamakan dengan positif hamil. Yang kedua, tidak mendapatkan menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Yang ketiga, timbulnya rasa mual, muntah-muntah, dan pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Yang keempat, pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan menggunakan alat tertentu, dapat terdengar suara detak jantung bayi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik yang dialami oleh ibu hamil. Yang pertama adalah perubahan payudara, di mana terkadang payudara itu akan terasa membengkak atau membesar, karena kelenjar air susunya itu mulai menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Yang kedua, adanya peningkatan berat badan, yang dikarenakan adanya pembesaran rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Yang ketiga, perubahan pada kulit. Biasanya pada ibu hamil ini akan menyebabkan kelebihan pigmen pada tempat tertentu, seperti pada area mamae akan terlihat seperti menghitam, terus sekitar hidung, sekitar puting susu juga akan menghitam, lalu sampai dengan ke pusar juga bisa menyebabkan kehitaman. Baiklah, kemudian kami akan menjelaskan tentang keluhan yang sering dialami ibu hamil secara umum. Yang pertama, ibu hamil akan merasa sensitif, di mana mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah sedih. Yang kedua, takut dan khawatir atau cemas. Yang ketiga, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Yang keempat, pada ibu hamil muda biasanya akan menyebabkan mual, muntah-muntah, dan pusing terutama di pagi hari. Yang kelima, pada ibu hamil tua akan menyebabkan nyeri pinggang, kaki bengkak, serta sering buang air kecil. Di sini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan kepada ibu hamil. Yang pertama, tidak ada pantangan makanan selama hamil. Jadi, pada ibu hamil itu, semua makanan itu bisa dimakan oleh ibu hamil. Yang kedua, apabila ibu hamil merasa mual-mual, muntah, dan tidak enak mulut, maka ibu hamil bisa mengkonsumsi roti, ubi, singkong, biskuit, atau buah yang bisa mengurangi rasa mual-mual dan muntahnya tersebut. Yang ketiga, pada ibu hamil itu tidak boleh sembarangan meminum obat jamu, minuman keras, minuman beralkohol, minuman bersoda, merokok, karena pada ibu hamil apabila mereka meminum minuman tersebut maka akan membahayakan kandungannya. Yang keempat, makan makanan beraneka ragam. Jadi pada ibu hamil itu tadi yang seperti saya jelaskan bahwa ibu hamil itu tidak ada pantangan makanan selama hamil. Lalu ibu hamil diusahakan istirahat yang cukup.
Tidur malam sedikitnya 6-7 jam, dan pada siang hari usahakan ibu hamil itu tidur sedikitnya 1-2 jam. Dan diusahakan juga agar ibu hamil itu kaki lebih tinggi daripada perut pada saat tidur. Yang selanjutnya, sebaiknya ibu tidur pakai kelambu, jangan memakai obat anti nyamuk seperti obat bakar atau semprot. Yang selanjutnya, bersama dengan suami, lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara seperti ibu bapaknya mengajak ngobrol atau berbicara kepada janin sejak hamil muda dengan kata-kata yang lembut dan positif. Yang kedua, bisa menstimulasi dengan cara meraba, di mana suami lakukan sentuhan dengan cara mengusap perut ibu hamil sesering mungkin. Selanjutnya, ibu hamil juga beraktivitas fisik dengan cara berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau senam hamil. Yang selanjutnya, periksa kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter sebaiknya setiap bulan agar kehamilannya itu terpantau dengan jelas dari mulai dia awal kehamilan sampai dengan akhir kehamilan agar tidak terjadi beberapa gangguan-gangguan pada janin pada saat janin berkembang. Yang ketiga, pada ibu hamil harus terus menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dihindari selama kehamilan. Yang pertama, kerja berat, di mana ibu hamil itu dilarang bekerja berat seperti mengangkat galon atau mengangkat benda-benda yang beratnya lebih dari berat badan ibu hamil. Yang kedua, merokok dan terpapar asap rokok, karena merokok itu dapat mengganggu pertumbuhan janin. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, dan lain-lain. Oleh karena itu, ibu hamil itu harus diperhatikan makanan dan minuman yang dimakan serta diminum. Yang keempat, tidur terlentang pada hamil tua. Hal ini akan menyebabkan ibu akan merasa sesak napas. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Baiklah, di sini kami juga akan menjelaskan tentang pengertian kehamilan beresiko. Apa itu pengertian kehamilan beresiko? Kehamilan dengan resiko tinggi adalah kehamilan yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama kehamilan, persalinan, ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas normal. Oleh sebab itu, kehamilan beresiko ini harus sering dipantau dan harus sering kontrol ke rumah sakit agar tidak membahayakan janin serta ibunya tersebut. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam kehamilan beresiko. Yang pertama, terlalu muda, di mana ibu-ibu ini hamil pada usia kurang lebih 16 tahun. Di sini, rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya, diragukan keselamatan dan kesehatan janin dalam kandungan. Yang kedua, terlalu tua, di mana ibu tersebut hamil dalam kondisi usia ibu 35 tahun ke atas. Pada usia tersebut, maka akan mudah terjadi penyakit pada ibu dan organ kandungan yang menua. Jalan lahir juga menjadi kaku. Yang ketiga, terlalu dekat. Jarak kelahiran antara kehamilan yang dianjurkan adalah minimal 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak, di mana jumlah anak yang dianjurkan itu tidak lebih dari 2 anak. Yang kelima, pernah gagal kehamilan. Yang keenam, adanya operasi sesar sebelumnya.
Yang ketujuh, penyakit pada ibu hamil dengan anemia, malaria, TBC, diabetes mellitus, dan penyakit menular seksual. Yang kedelapan itu, hamil kembar 2 atau lebih, karena hamil kembar 2 atau lebih itu akan menyebabkan resiko terjadinya kematian kepada ibu atau resiko bahayanya janin di dalam kandungan. Terus yang kesembilan, hamil kembar air. Yang ke-10, bayi mati dalam kandungan. Yang ke-11, letak bayi, di mana letak bayi itu sungsang atau lintang. Itu yang dapat menyebabkan kehamilan beresiko. Yang ke-12, adanya perdarahan dalam kehamilan. Yang ke-13, preeklamsia berat, di mana pada preeklamsia berat ini pada ibu hamil itu akan menyebabkan tekanan darahnya tinggi dan menyebabkan juga hasil labnya itu ada protein atau albumin di dalam kencingnya. Setelah itu, kami akan menjelaskan tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, apabila ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Yang kedua, berat badan ibu hamil tidak naik pada trimester 2 sampai dengan 3. Yang ketiga, adanya perdarahan pada ibu hamil muda maupun ibu hamil tua. Yang keempat, terjadinya bengkak pada kaki, tangan, atau wajah, serta sakit kepala sampai dengan kejang. Yang kelima, gerakan janin berkurang atau tidak ada. Normalnya, gerakan janin ini akan terasa sebanyak 10 kali dalam 12 jam. Bila ibu merasakan gerakan janin berkurang atau tidak bergerak, maka harus segera diperiksakan ke rumah sakit atau petugas kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Yang keenam, kelainan letak janin di dalam rahim. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kondisi janin dengan letak lintang itu akan membahayakan bayinya tersebut untuk lahir. Yang ketujuh, adanya pecah ketuban dini, di mana ibu hamil ini akan mengeluarkan ketuban lebih dulu sehingga bayi akan kekurangan air di dalam perut ibu. Maka hal ini harus segera diberi tindakan secara lanjut dan secara medis. Baiklah, sekian dari penyuluhan kesehatan kelompok kami tentang kehamilan normal dan kehamilan beresiko. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.